Halo semuanya, yos, gue Mahat, salam. Episode Osama kali ini cukup padat materi dengan kisah masa lalu khususnya mengenai Boss dan Miranjo. Sejarah tentang sebuah negeri para penyihir yang mencoba untuk melawan para dewa. Bebin yang berniat untuk membawa kembali jati diri Deida menemui Boss yang berada pada tubuh Deida. Boss tidak menampik bahwa semua yang dia lakukan adalah demi Miranjo. Dan dia pun menceritakan mengapa dia sangat menyayangi Miranjo yang ternyata juga akan disaksikan oleh Deida melalui ingatan Boss. Semua bermula dari Boss muda yang memiliki ambisi untuk menjadi yang terkuat. Dalam perjalanannya melatih diri, dia sampai di Houma, negeri para penyihir yang dikenal dengan masyarakatnya yang tidak takut bahkan cenderung menentang para dewa. Dengan kekuatan sihir luar biasa yang dimiliki Houma, hal tersebut bukanlah hal yang mustahil. Apalagi, semua Houma lakukan karena mereka mengetahui bahwa para dewa senang menindas sebuah negeri dan menjadikan masyarakatnya sebagai budak. Boss mendapatkan pengalaman luar biasa saat menghadapi seorang penyihir yang ditantangnya yang ternyata adalah ayah dari Miranjo. Ayah dari Miranjo memiliki kekuatan sihir yang cukup hebat hingga membuat Boss sekarat walaupun Boss berhasil mengalahkan dan membunuhnya. Namun, istri dari penyihir tersebut alias ibu dari Miranjo justru malah menolong Boss yang sekarat setelah Boss membunuh suaminya. Dari sinilah Boss mengetahui fakta bahwa para penyihir Houma memiliki kebaikan hati yang luar biasa, khususnya ibu dari Miranjo. Di mana walaupun Boss melakukan hal yang tidak patut dimaafkan, ibu Miranjo tetap menolongnya. Semenjak itu, Boss mencoba tinggal di Houma untuk sementara waktu. Hal itu membuat dia menyaksikan pertumbuhan Miranjo, anak dari penyihir yang dia kalahkan. Menurut Boss, Miranjo sebagai penyihir sudah menunjukkan bakatnya sejak kecil, atau dengan kata lain, dia memiliki kekuatan dari ayahnya. Dan Miranjo pun menunjukkan sikap sebagai anak baik, yang mana sifat tersebut didapatkan dari ibunya yang baik hati. Saat itu, Boss juga tidak segan untuk membantu Houma yang sering berperang melawan para dewa. Houma selalu mampu bertahan dan memenangkan pertarungan. Namun, sekali mengalami kekalahan, para dewa yang tidak memiliki belas kasih benar-benar membantai habis Houma. Mencoba untuk mencari aliansi, Houma bertemu dengan Gyakuza yang ternyata tidak sebaik apa yang Houma kira. Gyakuza, negeri miskin yang telah mendapat bantuan luar biasa dari Houma yang merubahnya menjadi lebih sejahtera, justru malah hanya memanfaatkan Houma dan bahkan cenderung mengkhianati mereka terang-terangan. Ibunda Miranjo pun mengalami hal buruk di mana dia menjadi korban perbuatan biadab rakyat Gyakuza yang merampok serta membunuhnya. Hal mengerikan selanjutnya pun terjadi pada Miranjo kecil tak berdosa yang bahkan dia tidak pernah mengira akan mengalaminya. Apakah masa lalu kelam tersebut menjadi pendorong untuk perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan Miranjo selama ini? Orang jahat yang lahir karena pengalaman buruk luar biasa yang dialaminya? Atau ada hal lain yang membuatnya menjadi demikian? Di mana Boss pada saat hal itu terjadi? Semua hal tersebut mungkin akan terjawab pada episode berikutnya. Selanjutnya, Apis yang sekarat diselamatkan oleh Hailing, di mana Apis cukup terkejut dengan apa yang Hailing lakukan karena mungkin saja dia dapat mengkhianatinya kembali. Namun, Hailing pun menjelaskan bahwa dia yakin Boji yang dia lihat sekarang telah tumbuh menjadi orang yang mampu diandalkan untuk menyelamatkan semua orang dan akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Domas dan Hakuro yang berpapasan dengan rombongan Hailing pun mengkonfirmasi akan hal tersebut. Setelah meminta maaf pada Hailing, mereka pun bersiap untuk membantu Boji. Begitu pula dengan Apis dan Drusi yang langsung bergegas setelah memastikan Hailing akan aman dengan para pengawalnya. Sementara itu, pertarungan Boji terlihat sudah mulai mendekati akhirnya. Sesuai dengan apa yang telah gue jelaskan pada video sebelumnya di mana Boji secara teknik memang berada di atas Oken,
Namun bukan hanya power, tapi dalam hal stamina, Boji benar-benar sangat dirugikan dengan kemampuan Oken. Kage yang melihat Boji terdesak pun tidak bisa tinggal diam dan berniat untuk menolongnya. Namun, Boji bersikeras tidak ingin Kage terlibat dalam pertarungannya. Saat itulah bantuan akhirnya mulai muncul, yaitu Despa dan sang komandan pasukan dunia bawah yang akhirnya tiba. Walaupun tujuan mereka adalah untuk mengalahkan Miranjo dan membuat iblis yang bersama Miranjo akan mengabulkan permintaan mereka untuk menyembuhkan Oken, mereka harus menghentikan Oken terlebih dahulu. Berhasil menangkal jurus petir Desya dengan menghindari kerusakan vital tubuhnya dan menumbangkan sang komandan. Saat Oken berhadapan dengan Despa, kita disuguhkan dengan hal-hal menarik seperti fakta tentang kekuatan seorang Despa hingga hubungan kakak beradik keluarga kerajaan dunia bawah ini. Diperlihatkan Despa yang memiliki analisa tingkat tinggi yang tepat tidak mampu menggerakkan tubuhnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hal ini seolah menunjukkan betapa lemahnya seorang Despa dan mungkin inilah yang mendorong dirinya untuk melatih Boji dan membuatnya menjadi lebih kuat. Beibin yang merekomendasikan Despa pada Kage untuk melatih Boji seolah telah mengetahui hal ini. Memang awalnya terlihat Despa melakukan semua demi uang. Namun sepertinya intuisi yang baik membuatnya melihat Boji mampu melebihi ekspektasinya. Kemampuan analisa dan intuisi yang baik milik Despa ini pun diperlihatkan saat Oken melakukan serangannya. Despa berhasil menahan Oken, namun tiba-tiba muncul sebuah gambaran di mana Oken seakan menyampaikan sesuatu pada Despa. Oken yang akan diselamatkan oleh rencana Despa nantinya lebih memprioritaskan orang lain terlebih dahulu. Namun siapa kira-kira orang yang Oken minta untuk diselamatkan ini? Apakah itu Boji atau Kage yang mungkin akan menemui ajalnya? Mendapatkan keabadian dan jatuh dalam kegelapan membuat Oken mengerti betapa tidak menyenangkannya hal tersebut. Sepertinya dia melihat hal serupa pada Miranjo. Scene di awal yang menjelaskan tentang masa lalu Miranjo seolah menunjukkan hal tersebut. Miranjo yang melihat perjuangan Boji yang tulus pun mengingatkan pada cerminan masa kecilnya. Miranjo bahkan beberapa kali menunjukkan sifat kepedulian saat memberi info pada Kage maupun ketika dia membahas Apis. Poinnya adalah masih ada sedikit sifat baik pada diri Miranjo, yang artinya dia masih dapat diselamatkan. Episode berikutnya mungkin akan membuat semua lebih jelas mengenai mengapa Miranjo menjadi seperti sekarang ini. Kage yang berusaha menolong Boji dengan menerkam Oken menutup akhir dari episode kali ini. Untuk saat ini, sekian.